Ketemu lagi nih sama Coach Karisma dan Halo, sama Dewi lagi. Apa kabar Mbak Ika? baik, baik banget. Kayaknya suaranya masih rada-rada suara bantal karena tadi malam kehadangan gitu. Terus pagi-pagi loh kok suaraku hilang gitu. Padahal kita kan mau ngerumpi seru hari ini ya. Bener, seru. Tapi serunya juga karena udah lama banget kita nggak ngerasain hujan. Itu Mm-mm, happy ya kayaknya ya. Jadi banget. kayak akhirnya hujan juga, paling nggak sedikit lah polusi itu hilang gitu. Iya, dan agak-agak sejuk-sejuk dikit gitu kan. Membantu AC untuk mendinginkan suasana. Makin dingin, makin pules tidurnya kita. Iya, Mbak Ika makasih jadi banyak, aku mm-mm. diundang lagi. Aduh, happy banget gitu. Ih, Nggak aku juga suka. bosen-bosen. Enggak lah, karena kan kita seru kalau seandainya ngobrol berdua, apalagi kalau seandainya ngobrolin soal orang-orang atau tokoh-tokoh. Kemarin kan kita ngomongin idol nih gitu. Eh, Betapa dia membuat kita untuk jadi healing. Nah, aku tuh jadi penasaran gitu kan, apakah idol-idol ini tuh juga jadi orang yang cukup menginspirasi juga selain buat healing. Karena kalau healing kan eh, agak menurunkan apa ya, menurunkan tensi gitu. Sementara kalau seandainya menginspirasi, it means kita jadi pengen berkarya gitu, pengen jadi versi yang lebih baik kayak mereka juga. Kira-kira gitu nggak sih, Dew? Pasti banget kalau dari segi pandang atau sudut pandangnya aku. Kenapa? Karena ya kalau kita ngomongin God Seven, ini balik lagi ke God Seven, semoga tidak bosen ya. God Seven secara Mudah-mudahan. keseluruhan Mm-mm, itu mm-mm, banyak banget yang kita bisa lihat prestasi-prestasinya gitu kan sebagai K-pop idol. Nah, salah satu lagu favoritnya aku itu Hard Carry. Mbak tahu mm-mm, sendiri kan gimana Hard Carry itu kayak memuncaki Billboard dan lain-lain gitu. Itu mm-mm, aja salah mm-mm. satu inspirasi, dan Hard Carry aja dari nama atau judulnya itu udah kayak wow, hard carry gitu. Bener-bener Mm-mm. kalau kayak bangun pagi kita mau ke kantor, ini apa lagi gitu kan. Dahsyat banget itu efeknya ya. Bener, jadi dari namanya aja, dari judul lagunya aja udah keren gitu kan, dan Mhm, kayak gitu. mhm, Yang lebih seru lagi, ternyata ya mereka cukup oke diterima sama apa global. mhm, betul banget. Iya, dari part itu sih sebenarnya. Oke. Aku tuh kemarin kan lagi iseng-iseng kan, sambil kerja, sambil ngeliatin YouTube loh. Kok kerja sambil ngeliatin YouTube. Tapi memang agak-agak sedikit multitasking gitu kan. Terus iklannya si Bem Bem nih, Bem Bem kan member God7 yang sekarang lagi aktif banget gitu ya. Terus tiba-tiba lewat deh dia gitu. Bem Bem ini punya acara TV namanya Bem House atau Bem Jeep gitu ya di Koreanya. Nah, tahu nggak siapa tamu yang diundang kali ini? Pasti Siapa belum kira-kira, Mbak? belum Aku tahu ya. aku belum Belum update. Aku update tuh kan? ngeliat beberapa feeds di Instagram. Mm-mm, mm-mm, Dia ngundang salah satu, aku lupa apakah itu penyanyi atau aktor ya. mm-mm, Terus mm-mm, dibikin kayak meme gitu, I mm-mm, love my job, I love mm-mm. my Oh, job. Itu tuh bam-bam juga. Tapi yang diupdate, tamu yang diundang itu aku nggak tahu. mm-mm. Kira-kira bisa kasih spill nggak, Mbak? Iya, itu eh, Ki, Ki Boom, eh, dia personelnya Shiny. Nah, dia tuh sama Bem Bem udah lama kenal karena mereka kan jadi MC-nya Bank apa ya, Music Bank gitu dari Bem-Bem kecil. Nah, terus kemarin tuh cerita-ceritanya kenapa eh, I'm good, apa tadi I'm good ya, I my love job. my Wah, job, ya I ya ya, love my job. I Itu love my gemes job. banget sih. Karena aku tuh jadi inget karena dia kan dia bikin lagu nih ngeluarin solo yang tentang bagaimana dia tuh ngerasain, aduh kok hidup tuh macam kayak gini-gini aja gitu lah ya. Terus dia em, menciptakan lagu supaya orang-orang tuh ngerasa ya memang pekerjaan ini yang harus kita cintai karena itu yang kita kerjakan sekarang kan ya gitu. Kan pasti ada ngerasa jenuh sama kerjaan gitu. Mungkin Dewi sekarang loh Ini ngeri ya ngobrol sama coach ya. Kayaknya apa bisa ngelihat bisa batin. keterawang gitu. Bisa.
nerawang batin kita. Aduh, keren banget gitu. Ya tapi it Gimana? happen to Apakah everyone gitu ya. benar? Gitu. Apakah ada yang relate juga di luar sana yang ngedengerin kita? Pastinya. Mari bergabung, mari bergabung. Ya jadi Aduh, gitu deh kejenuhan sama pekerjaan. Nah terus dia bilang daripada kita ngerasa terus-terusan apa ya ngerasa terbeban gitu sama pekerjaan ya bilang aja gitu I love my job itu juga salah satu bentuk kalimat afirmasi kali ya kalau istilahnya sekarang gitu supaya kita ngerasa ya memang ini yang harus kita kerjakan ini yang harus kita cintai gitu kan ya selama belum punya pekerjaan yang lain dan memang jadi satu-satunya mata pencaharian kita gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Jadinya dan kebetulan jadi iklannya si lagu baru ini juga kan gitu. Cuma yang surprise banget tadi malam seperti yang kita semua tahu, GOT7 kan sudah berakhir kontraknya sama JYPE gitu ya. Eh, betul. nah, terus kita dulu GOT7 itu selalu kita bilang mistreatment lah sama mereka gitu kan ya. Kurang promo lah mereka lebih banyak di luar nggak terlalu ngetop lah kalau di Korea. Nah kita tuh punya label sendiri sama JYP gitu si Essential itu kan terus tiba-tiba si Bem Bem ngajak JYP dong di rumahnya gitu untuk acara si Gemes Bem Bem banget, ini. gemes Ya, banget sih. iya kan? Ya gimana ya? Macam kayak kita tuh minggu kemarin udah diomelin gara-gara eh, apa namanya kita tuh dianggap terlalu kenceng lah gitu sama sama hatersnya Bem Bem. Udah kita kan mau maksudnya membela membela si Bem Bem gitu ya karena kita sayang. Malah kita yang dimarahin. Katanya slow down lah, hati-hati kalau ngomong gitu kan. Aku tahu nggak bisa menyuk orang tuh nggak akan suka semua sama aku, nggak bisa bikin everyone please. Tapi aku juga nggak pengen ada orang yang merasa tersakiti gara-gara aku. Coba kita diingetin begitu coba. Keren banget kan. Jadi Makanya. Kak, ini masih berlanjut dengan apa yang kita diskusiin atau kita obrolin di minggu lalu. Kadang-kadang Betul. kita bisa belajar dari siapa aja. Salah satunya Mm-mm. kalau Mbak Ika kan nganggap teman-teman teman-teman ya emang kita dear kan karena ada batasan kan sama bukan kita cinta sarangnya banget sama mereka. Betul, betul, Tapi betul. kita bisa lihat gitu dari kayak kalau ini hitungannya dongseng kan kalau di aku. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kita bisa belajar dari even bem-bem sekalipun bahwa ya ini hidup gitu. Mungkin kita diomelin kemarin, tapi kita juga nggak boleh nutup hati bahwa ya kita bisa kasih kesempatan dan ya kadang-kadang ada juga yang kita nggak semua bisa ngasih ke orang itu balasin dengan kindness ya. Tapi Mm-mm. ternyata bem 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 bisa gitu loh Iya, iya, ngasih itu itulah. gitu. Betul, betul, exactly. Itu yang pertama kali aku ngelihat, oh my God, ini orang tuh macam kayak ngingetin gitu ya. Ya, lo boleh nggak suka sama orang, boleh gitu. Tapi bukan berarti eh, hubungan itu jadi putus sama sekali gitu. Kalau seandainya kemarin memang situasinya nggak enak, ya sekarang dienakin, disambung lagi gitu silaturahmi. Padahal ya memang anak-anak ini gitu ya, anak-anak tujuh ini mereka selalu bilang sama kita bahwa enggak kok mereka itu yang membantu untuk kita jadi sekarang eh, jadi besar seperti ini kan dulu karena kita juga di JYP. Jadi janganlah menganggap bahwa mereka tuh jahat sama kita gitu. Ya kita sih bukannya jahat sih, cuma wajar kan kesel gitu ya. Yang lain-lain bisa dipromoin gitu, sementara dia enggak. Tapi ya dengan apa ya, dengan halusnya gitu teman-teman ini nih si our besties ini nih karena dia selalu bilang eh apa namanya kita friend friend ya selalu di friend zonin gitu ya sama mereka. Jadi mereka macam kayak pokoknya jangan jangan melakukan sesuatu yang bikin orang itu juga ngerasa eh, nggak baik gitu kan. Always be kind. Pokoknya mau orang jahat ya dibaikin juga gitu. Ya Luar biasa ya, lagi-lagi kita belajar lagi dari itu mereka. betul betul being inspired gitu ya. Oh iya, kalau seandainya kita bisa berlaku baik sama orang, kenapa enggak? Kan gitu. Ngapain sih berbuat jahat? Karena
bagaimanapun juga sesuatu tuh juga balik ke kita sih ya. Kalau seandainya kita ngejahatin orang ya kita nggak tahu. Ada aja yang bales gitu kan, walaupun bukan orang yang kita sakitin. Padahal kita juga kadang-kadang nggak tahu juga kita nyakitin orang apa enggak. Cuma kalau seandainya mindset kita selalu bilang bahwa kita selama kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak berbuat baik itu kan akan lebih bagus gitu. Betul, dan menurutku ini juga satu tanggung jawab dia sebagai idol ya, karena Betul, dia tahu betul. dia punya fanbase yang cukup gede. Mm-mm. Setelah itu juga apa yang dia lakukan pasti bisa kayak sedikit banyak mempengaruhi fanbase-nya dia. Jadi dia paham banget nih gimana sih kita sebagai fan gitu kan, Mm-mm. ngerasa bahwa orang yang kita sayang tuh disakitin walaupun mungkin tidak langsung ke kitanya tapi kita tetap ngerasa. Nah, itu juga yang mungkin BEM pengen ngasih pelajaran ke kita bahwa ayolah gitu kan, nggak kayak Mhm. gitu duduk perkaranya, kita bisa kok baik-baik aja. Jadi Betul. rasa tanggung jawabnya juga cukup gede gitu. Karena apa yang dia lakukan pasti itu akan pengaruh juga ke kita, ya nggak? Mhm. Banget, banget, Heeh. banget. Walaupun BEM juga lagi-lagi nih ngajarin gitu ya, ketika orang yang dibaikin itu terus melonjak karena terus-terusan bikin hate comment dan menyebarkan berita yang nggak bagus buat dia gitu ya, benar-benar fake rumor gitu yang bisa dia buktikan bahwa dia tidak melakukan itu gitu, dia juga bilang, dia langsung colek agensinya di situ bilang bahwa bisa nggak kita melakukan sesuatu sama orang ini gitu. Kita bukan perkara kan, kita coba ambil jalur hukum gitu ya, jalur yang benar untuk bilang bahwa you did wrong, jadi jangan diterus-terusin gitu. Jadi lagi-lagi memang dia kayaknya memfokuskan dia dia sendiri ya ngelihat ngelihat ininya Bem Bem gitu. Dia sendiri nggak menyadari bahwa fungsinya dia itu sampai segitunya gitu. Sampai tadi yang Dewi bilang oh dia akan menginfluence fanbase-nya atau apa segala macam. Tapi memang mungkin personality-nya dia yang bilang bahwa when I have to do something, I have to do that things gitu supaya orang-orang bisa mencontoh dan alhamdulillahnya semua yang dia bikin Lakukan. lakukan Hmm. itu memang hal yang bisa dilihat Tepat ya. betul, Bener. bisa dilihat sebagai satu pelajaran yang baik buat kita gitu. Betul. Jadi kalaupun misalnya em, kayak dengan JYP dia Mm-mm, bisa yang oke, calm down teman-teman, tapi kalau sesuatu yang memang sudah berlebihan dan itu juga distracting image-nya dia dan dia tahu mm-mm, persis bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, dia juga ngerasa perlu melakukan tindakan yang cukup tegas supaya jadi kayak istilahnya ini loh, harusnya tuh seperti ini gitu. betul. Keren sih, keren. Bener-bener Iya. inspiring banget. Kemarin kita ngobrolin JB, dan sekarang Mm-mm. aja kita dapat dari si tujuh ini ya. Iya, Sekarang Bam Bam. sekarang Bem Bam Bem. Bam. Iya betul dan kayaknya si Bem Bem ini pun juga kan ngelihat contoh kakaknya ya, si Jackson Wang gitu. Jackson Wang juga pernah dapat head comment dan masih sering sih sampai sekarang dan satu ketika Jackson juga pada akhirnya menuntut gitu, menuntut si orang ini yang apa namanya yang nyebarin berita nggak bagus, yang buruk lah ya, berita bohong gitu. Kalau seandainya image kan itu relatif, tapi memang menyebarkan berita bohong. Benar-benar dituntut dan dituntutnya dia bayar berapa dolar Hong Kong, satu dolar Hong Kong atau berapa gitu, aku lupa. Pernah lah ada kejadian kayak gitu. Dan setelah dicari ya memang ya itulah ya, sosial media itu kan membuat kita jadi berani untuk ngetik apa aja karena kita tersamar gitu. Cuma orang-orang tuh juga lupa bahwa yang namanya jaringan internet pun kan juga punya identitas masing-masing gitu dan ketemu anaknya masih kecil. Ya Jadinya ampun, ya itulah perlu efek jerak. betul betul. Iya, paling nggak efek jerak gitu untuk mereka. Mm-mm. Wow, memang bener lah ya dunia ini gitu. Ya begitulah dan kita pun juga ya tadi ya alhamdulillahnya dapat dapat contoh yang buruk dari apa namanya dari orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk, tapi dapat sampel yang baik dari eh, anak-anak ini gitu ya, anak-anak tujuh bahwa you have to do things when you think it's enough gitu.
keren banget lah. Jadi nggak merasa salah milih idol aku tuh. Karena sebenarnya balik lagi ya, idol itu manusia dan apa Mm-mm, yang dirasakan dan dialami sama teman-teman kesayangan kita yang 7 orang ini juga sedikit banyak kejadian juga di dunia nyata ke betul. personal kita juga kan. Jadi nggak juga mereka sebagai idol dapat hate gitu. Kadang-kadang tuh di dunia mau sebaik apapun kita pasti aja orang ada 1 2 orang yang nggak suka sama kita. Even if kita Betul. baik kayak ibu peri sekalipun pasti ada gitu. Nah itu pelajaran yang emang bisa kita petik dari teman-teman kita yang bertuju ini. Mm-mm. Gimana caranya ngambil sikap, gimana caranya bertanggung jawab, gimana caranya ngasih efek jerah. Aku kudos banget sama mereka sih. Iya, betul, betul. Dan kemarin juga pas lagi masih di BEM Jeep juga gitu ya, pas lagi guestnya adalah si Dara, dia Oh adalah iya, iya, gemes personalnya banget. Twe Twenty. Aku bacanya agak-agak error gitu ya, mohon maaf buat penggemarnya, buat fansnya 21 kayaknya ya, kalau Mm. nggak salah bacanya begitu, para Blackjack dan Darling. Nah, di situ kan Bem Bem bilang, kenapa sih kok nggak balik aja gitu, nggak reunian gitu kan, bikin comeback lah selain yang Lollapalooza kemarin. Nah, terus si Dara cerita bahwa, oh iya nggak gampang gitu. Terus abis itu si Bem Bem cerita bikin mewek juga sih gitu kan. Tahu nggak kenapa Kalau meweknya masalah gara-garanya? reunian tuh pasti dia bikin mewek. Itulah. Jadi udah kebayang ya situasinya gitu kan. Si Bem Bem cerita bahwa ya setelah lepas dari JYPE kan kita nyebar ke 7 agensi itu gitu. Kita pengen banget bareng-bareng terus gitu. Tapi ya ternyata nggak gampang ya ngejalaninnya. Bisa dijalanin tapi nggak gampang. Dan aku jadi inget pas lagi kita comeback, si JB, bapak leader kita itu jalan dari, I mean datang ke rumah masing-masing ke 6 orang itu sambil bawa kontrak nunggu mereka sign kontrak gitu. Tapi itu bisa kejadian karena ya memang coba deh pilih salah satu tokoh yang membuat mereka tuh juga bergerak gitu kan ya, namanya Iya, organisasi kan selalu harus ada motornya, dan motornya di sini dia bilang, aku sebagai Magni sama Bem Bem sebagai leader, sama JB sebagai leader, kata Bem Bem gitu. Aduh, ngebayangin itu tuh jadi jadi sedih, terharu. sedih banget. Aku inget mereka tuh pernah bikin IG story. Aku Mhm, lupa apakah bertujuh atau enggak gitu. Jadi berdua-berdua abis itu ada gitu ya salah satunya. Itu aja tuh udah kayak bikin hati kita happy banget gak sih, iya Mbak? banget. Karena Mhm, wah ini momen yang sangat langka. Jackson di ujung mana gitu, si mhm, Bam di mana, JB mhm, sama Jin yang di sebelah mana, mhm. Onje sama IG Yugi live waktu itu. sama Yugi. Heeh, Aduh heeh, gemes heeh, banget terus pakai bertiga. efek-efek gitu kan. Heeh, Aduh heeh, itu heeh, aja heeh. udah wah, jangankan comeback ya, yang kayak gitu Mhm. aja tuh momen paling langka, paling dahsyat luar biasa bagi para Agase. Iya, iya banget. Ya, kemarin kita juga diceritakan ya bahwa brotherhoodnya mereka tuh yang bikin kita tuh ngerasa deket gitu sama mereka. Dan itu ditularkan juga ke fans-fansnya gitu kan, ke Agassi. Jadi macam kayak kalau seandainya ribut tuh, lagi-lagi kita diingetin, kita ya namanya kakak adik lah ya gitu, namanya family, ribut mah itu tanda cinta. Tapi sampai mana ributnya ya nggak boleh lama-lama. Macam kayak diingetin gitu bahwa kita mesti bareng-bareng ya, yang ada di panggung tuh bukan cuma kita doang gitu, terus bukan cuma idol doang tapi kalian juga, apa namanya, kalian fans-fans itu ya jadi bagian dari situ gitu. Mana si Onje yang barusan ngeluarin album baru tuh bener-bener bikin satu lagu judulnya You Were Never Alone kalau nggak salah, itu Iya, dipersembahkan buat Agassi. emang Onje. Aduh, ya Tapi kalau ngomong Allah. tentang produktivitas, ini Mm-mm, Onje tuh cukup produktif juga ya. Karena mungkin saat ini Jackson lagi agak sedikit hiatus sedikit karena kecapean. Or dia juga berpikir, kayaknya aku harus punya me time sedikit gitu. mm-mm, Nah, pas ngelihat Onje kayaknya dia nggak yang overwork. Ini yang seperti yang kita lihat aja. mm-mm, Tapi mm-mm. eh, s- em, bisa dikatakan dia cukup ini ya,
cukup teratur dan juga rajin gitu. Pelan-pelan Mm-mm, tapi mm-mm. ada Betul, aja yang dia bikin gitu. betul, betul. Mm. Apalagi kalau seandainya mengingat Yongji tuh benar-benar, oh ya, Onje itu adalah panggilan sayang kita terhadap Seyongji. Mohon maaf, ya jadi kalau misalnya ada yang bingung siapa sih Onje gitu. Iya, Karena lebih oh, enak kayaknya ngomong Onje. betul, lebih Agak singkat gitu panjang ya. kalau ngomong. Jadi teman-teman semua kami mohon maaf. Banget. Kadang-kadang mau ngomong bem-bem juga saking panjangnya aku suka bilangnya BEM aja. Bemi. Oh iya, Iya, betul, betul, betul. Emang Bemi. kalau di Korea dia itu si Bem Bem sama Yugyeom kan satu paket tuh dipanggilnya Mm-mm. Mimize karena memang Yugyeomi sama Bem Bemi. Jadi panggilnya kalau satu paket Mimize katanya. Mimi sih, iya. Lebih gampang. Lebih gampang. Iya, apalagi kalau seandainya nginget si Onje ini dulu macam kayak bukan dikotakin sih, tapi memang nggak kelihatan gitu. Apalagi dia kan memang punya krisis kepercayaan diri dulu tuh dia macam kayak orang yang nggak pede gitu karena ngerasa paling tampangnya paling nggak oke dibandingin sama anak enam itu gitu kan. Kemudian ngerasa paling endut sendiri gitu. Tapi lagi-lagi Onje ini juga bukan orang yang gampang nyerah dia kalau seandainya memperjuangkan sesuatu tuh yang sampai kayak gitunya gitu. Makanya si JB sayang banget karena dia ngerasa aku kayak ngeliatin versi mudaku gitu ya, macam kayak JB udah tua aja. Tapi aku melihat versi Onje sekarang itu adalah versi diriku yang dulu gitu. Makanya aku ngerasa paling dekat sama dia. Karena ya itu tadi dulu Yongjae nggak pernah kelihatan. Selalu apa namanya merasa dirinya kurang gitu kan. Tapi ketika ada orang yang bilang, kok kamu gendutan sih gitu di V-Live waktu itu, dia akan dengan bilang, oh ya, eh, ya nggak apa-apa lah, itu kan urusanku. Biarin aja aku kayak begini, yang penting aku sehat. Kamu kan nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Idol mana Di- coba yang ngomong kayak begitu di depan? Bener di depan ininya ya. Tapi Ya, masih aja ya sampai sekarang itu masih. yang namanya appearance tuh dipermasalahkan. Onji Betul. segitu cakep aja ngerasa dirinya nggak cakep, Mbak. Iya, bener. Sampai dia tuh pas lagi di radio gitu ya, dia bilang eh ada orang yang waktu itu si soulmate yang dengerin radionya Onje tuh cerita mungkin dia merasa dirinya kurang apa segala macem. Terus si Onje tuh bilang, aku ngerti banget lah perasaan kamu gitu. Kamu bayangin aja di sekelilingku ada Mark, ada JB, ada Jin Yong katanya gitu. Ya, aku ngerti lah gimana perasaanmu kalau kamu ngerasa jelek. Coba bayangin seorang Yongjae ngerasa bahwa dia tuh bukan siapa-siapanya dibanding mereka gitu. Mereka tuh orang-orang cakep-cakep banget, tapi dia bilang bahwa nggak apa-apa, yang penting kamu pede aja. Kan orang relatif. Makanya dia tuh disayang banget sama orang-orang se-Korea, apalagi setelah dia bawain acara radio, karena orang-orang juga baru kenal gitu kan. Padahal udah Iya, berapa lama gitu God Seven beredar di dunia K-pop, tapi orang-orang juga baru tahunya setelah dia bawain acara radio. Dan kita bisa lihat sendiri gitu, sekarang dia di musical, kemudian sesuai cita-citanya dia bawa acara radio, kemudian dia pun juga ada di film gitu kan, ada di drama. Aku tuh ngeliat dia adalah orang yang paling bertumbuh gitu. Karena iya ya betul. eh, auranya aja udah beda banget gitu. Setelah lepas dari JYPI, dia ngerasa eh, dia kayak apa ya? Kayak mungkin berkurang gitu bebannya gitu ya. Entahlah apa yang mempengaruhi, tapi aku melihat bahwa dengan dapat eh, lebih banyak kemerdekaan untuk memilih pekerjaan atau apa segala macam mungkin ya, dan jalan ikut sama passionnya, dia jadi kelihatan bersinar banget, Itu glowing keren banget. banget sih. Beda-beda, bener. Kayaknya lebih ke beban atau ya namanya di satu agency itu pasti banyak banget kan shining star. Tapi dia tetap jadi Uri Sunshine. Gimana pun itu. Mm-mm. Betul, 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 Aduh. sunshine banget. Dia tuh menginspirasi aku untuk ya pokoknya semua yang mau dikerjain itu dikerjain dengan benar-benar dan diusahakan untuk mencapai hasil yang paling baik gitu. Paling baik bukan berarti harus dia mencapai nomor satu kayak atau enggak, tapi dicurah, kita mengerjakan sesuatu tuh dengan mencurahkan segala
effort ya, best effort deh untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang udah dimulai. Itu sih yang satu hal yang menginspirasi aku. Dan being free is the best make up. Aduh, bener banget. By the way, Mbak, ini Mm-mm, dari sekian banyak albumnya God7, mana mm-mm. yang paling Mbak Ika suka dan kenapa? Seven for Seven. Seven for Weh, Seven itu karena God Seven benar-benar apa ya, memperlihatkan warnanya di situ gitu. Yang dan mengingatkan kita bahwa kita ya bertuju gitu. Kita itu. eh, kalau seandainya nggak tuju gitu ya, mengutip kata-kata Jackson, kalau seandainya nggak tuju ya bukan kita gitu. Seven or never, dia bilang gitu. Oh, aku kok tiba-tiba mewek. Aduh, kalau udah Dan ngomongin itu kayaknya bener-bener mellow deh. mm-mm, Mellow. mm-mm. Dan jadi Seven for Seven itu kan ada kalungnya. Jadi kalau seandainya lihat lagu You Are, itu lagunya Hmm. JB yang mereka pada pakai kalung segitiga dengan logonya masing-masing gitu. Itu mereka bilang jadi kalung ini dibikin sama Mark gitu. Mark yang pesan-pesan gitu karena dia yang tahu lah ininya gimana gitu. Harganya lumayan loh. Tapi kita nggak itu loh. Pasti, Tapi kita pasti. nggak apa namanya nggak minta Mark bayarin loh. Dia ngomong kayak gitu. Apa yang ngomong kayak gitu ya. Jadi kita patungan gitu untuk ini sebagai simbol bahwa kalung ini ya melambangkan kita semua. Karena kan berbeda, mereka berbeda gitu ya dengan warnanya sendiri masing-masing, tapi tetap kalau seandainya dijadiin satu ya jadi logo Seven itu. Aduh, aku rasanya pas lagi ngeliat itu, aduh kok aku jadi makin cinta ya bahwa yang namanya kalau seandainya kita bertumbuh dengan orang-orang yang penuh dengan support dan jadi family walaupun nggak ada hubungan darah, itu tuh bikin kita jadi terpacu gitu. Kalau seandainya mengutip kata-katanya anak tujuh itu, mereka selalu bilang kita itu saling berkompetisi satu sama lain untuk menjadi eh, lebih baik. Bukan berkompetisi siapa yang harus jadi nomor satu gitu, tapi enggak, lebih Iya, baik aja. Gitu. Dan kita ini setuju selalu banget. selalu apa ya? Kayaknya itu sudah mengalir banget di darah kita. Ya. Dan kalau nggak salah, yang 747 ini juga kalau kita ngeliat tuh satu-satunya ada karakter ya. Kayaknya dibikin sama emang masing-masing mereka semua gitu. Jadi ada yang kayak tadi Mbak Ika bilang, yang Yuar kan JB. Terus Mm-mm, aku lupa deh, ada satu lagi yang dibikin sama si Onje sama Bambam juga. Itu apa ya? Munyu apa ya judulnya? Aku eh, lupa eh, deh. Kalau eh, nggak salah tuh ada, jadi kayak dalam dalam si lagu-lagu ini itu ada satu-satu dari mereka yang contribute untuk lirik sama musiknya. mm-mm, Seingat aku tuh gitu, kalau nggak salah mm-mm. ya. Saking banyaknya dan Oh, saking oh. banyak lagu yang disukain. Mohon maaf nih kalau mix up. Iya, aku Aduh. juga juga Mm, juga sering gitu ya, walaupun aku mm, cukup ngikutin mereka, tapi aku tuh emang mm, agak suka ke bolak-bolak kalau kalau begitu. Memang Seven for Seven itu seingat aku yang pertama kali mereka contribute untuk keseluruhan gitu ya. Kalau nulis kan memang mereka sering ya nulis gitu, nulis lagu mm. seperti yang kita tahu juga si Ars dan si Dev. Ars adalah Cheong Si J Dev dan ya. Dev adalah JB. Itu mereka yang nulis lagu dan aransemen untuk mostly lagu-lagunya GOT7. Jin Yong juga gitu. Kalau Bem Bem pun juga setelah setelah mulai dari Seven for Seven kalau nggak salah yaitu ya mereka bikin sendiri-sendiri atau setidak-tidaknya terlibat sama pembuatan lagu gitu. Udah bisa dilepas sama JYP. Jadi di situ juga seingat aku sih momentum di mana mereka itu udah mulai dikasih kebebasan untuk menciptakan lagunya mereka sendiri sesuai sama warna musiknya mereka sendiri. Walaupun kalau kita lihat ya nggak gampang untuk memperoleh kepercayaan itu gitu ya. Kalau lihat JB di Hyena
adalah variety show yang JB tuh nulis lagu Rain, Rainy. Nah, Mhm, mhm. itu tuh kan Betul. kelihatan gimana prosesnya untuk ciptain lagu gitu. Itu sih merupakan satu milestone tersendiri gitu lah ya, album itu, si Seven for Seven itu. Walaupun si Meaningful JB, banget. si JB ngerasa bahwa, eh, oh aku ternyata banyak koleknya. Ternyata lagu yang menurutku ideal ternyata nggak, eh, agak kurang sesuai sama selera pasar. Waktu itu dia ngerasa terbeban gitu karena dia merasa dia udah oke, tapi kok ternyata kok nggak dapet penghargaan yang sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Dan itu cukup membuat dia merasa apa ya, dia terbeban banget lah. Makanya pas lagi di fans meeting ke berapa itu dia nangis, dan kalau JB nangis sudah nggak bisa berhenti. Itu itu Iya, fan iya. meet yang paling mengharukan, ngelihat si kan ngelihat si JB nangis gitu ya. Biasanya kan yang nangis kan Mark doang gitu ya. Terus itu Bem Bem juga nangis. Terus pada akhirnya eh, nangisnya berhenti semua gara-gara ngelihat celana Jackson belum ditutupin saltingnya. Thank you to Selalu, Jackson. selalu Itu ada momen kayak selalu gitu. selalu emang mereka nih ya. Nih, aduh, ada-ada aja. Aduh, kacau banget. Ada-ada aja. Ya, gitu juga terus ngomongin si Jin Yong yang kemarin belum tersebut. Sementara dia harus disebut gitu ya. Kalau seandainya ngomongin God Seven. Karena menurut JB dia adalah the real leadernya God Seven. Dari Betapa leader yang sedikit jutek tapi ngangenin. banget, eh, dia benar-benar mewujudkan cita-citanya juga untuk jadi seorang aktor gitu ya. Mungkin orang-orang pada pada bingung gitu, kok tahu-tahu jadi aktor dari yang tahu si Jin Yong jalur God Seven gitu. Mungkin udah rada lama tahu kalau sebenarnya God Seven sebenarnya Jin Yong sama JB itu debut pertama kali adalah sebagai aktor. Ya betul. Ini yang banyak mungkin baby-baby Agassi nggak tahu ya, eh Mm-mm, bahwa ternyata mereka tuh debutnya aktor loh, jangan salah. Tapi kalau benar. ngomongin masalah acting dan quality actingnya Jin, yang aku tuh bener-bener thumbs up banget. Karena dari waktu ke waktu itu bener-bener beda, makin berkembang, keren banget. Aku nggak ngerti lagi sih, nggak ngerti lagi, dia emang bener-bener real actor. Jadi kalau seandainya dibilang, kok kenapa sekarang malah dibilang actor, he deserve it. Mhm. Coba deh lihat semua series, lihat semua filmnya, apalagi yang terakhir, aku lupa yang terakhir tuh Christmas Christmas Carol ya. Christmas Carol nggak masuk ke Indonesia tapi. Iya, so sad. Padahal kita nungguin banget gak sih, Mbak, itu? Mm-mm, 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 Iya, mm-mm. itu bagus banget. Dan Nah, udah deh, ngeri deh. Aku kayak, wah, hats off banget buat dia. Itu luar biasa. luar biasa sih. Aku udah nggak bisa ngomong, speechless, karena emang Mm-mm, sebagus itu dia apa, benar-benar mendalami peran, perannya nggak membosankan. Bahkan even kalau teman-teman lihat dari beberapa aktor itu kan kita bisa suka ngelihat ya, ini kok lagi-lagi misalnya jadi cowok baik, ganteng, dingin gitu. Tapi kalau dia nggak, dia bisa bisa jadi gangster, dia bisa jadi agent, dia bisa jadi cowok yang romantis tapi agak menyebalkan gitu. mm-mm. Banget banget. Beda-beda, beda-beda yang dibawain, dan itu nggak membosankan sama sekali. Mhm, banget. Jadi em, dia itu membuat kita lupa peran dia yang lalu tuh apa gitu. Itu Betul, sih betul. kuncinya dia gitu ya. Bahwa kemarin dia habis main jadi Yubabi misalnya. Terus habis itu sekarang dia jadi si Christmas Carol. Kita tuh lupa Yubabi itu kayak apa. Kita nggak akan Ih, lihat Yubabi lagi di situ gitu. nggak ada, udah Ya hilang kan? aja. Hilang Benar. aja. Kayak dia jadi Ian di psikometrik, terus abis itu tahu-tahu dia berubah lagi jadi apa namanya si Hakim. Itu Iya, yang Ian yang di kemarin kita lupa Devil gitu. Devil The Judge ya. Devil Judge. Itu udah beda banget. Siapa tuh si Lian, Ian. Si Ian. Ian siapa gitu. Pas ngelihat di Devil Judge beda, tiba-tiba ada Yumi lagi yang Yubabi. Iya, itu dah Beda udah lagi. wah
kita udah lupa banget gitu sama yang kemarin-kemarin. Karena ya saking bagus aktingnya jadinya ya kayak gitu gitu. Ya jangankan kita yang bilang bagus ya, orang kemarin dia dapat award yang rookie actor itu kan si critics filmnya bilang bahwa aku bahkan nggak tahu kalau seandainya dia itu tadinya idol, dia bilang Iya, gitu. karena Karena kan saking punya bener punya Mbak. inian sendiri ya. Jadi aktor tuh salah, idol tuh aktor itu punya stigmanya sendiri gitu kan di Korea. Mereka tuh nggak dianggap bahwa kalau aktor cuma jadi idol jadi aktor itu cuma ngadalin tampang doang gitu kan. Ada stigma yang kayak begitu gitu. Tapi si Jin Young ini benar-benar menghapuskan stigma itu sampai nggak ada yang kepikiran bahwa dia itu sebenarnya idol. Beda Ya, orang banget. kritik aja ngomong kayak gitu, apalagi kita yang nonton ya. Iya, karena gini, ngelihat idol-idol yang jadi aktor, itu pasti perannya yang diambil mereka cukup cari aman. Ya Mm-mm, kayak yang aku bilang, carinya misalnya perannya jadi anak orang tajir, mm-mm, cowok cool. Tapi kalau mm-mm. dia tuh beda banget. Dia nggak takut image-nya rusak. Bahkan itu jadi tempat eksplorasinya dia untuk ngembangin dia actingnya gimana, acting karirnya dia gimana. Dan walaupun dia jadi cameo, aku inget dia jadi cameo di Reborn Rich juga loh kalau nggak salah. Itu juga udah Iya beda iya kan iya. dari Yubabi Dari You tiba-tiba Baby. jadi orang yang jahat di Reborn Rich. Membunuh Itu Song juga Joong Ki. Aduh. iya, wow banget. Wah, udah deh, aku bener-bener I'm into Jin Young, Iya, ya aktor itu mah Jin Young. bener-bener deh. Dan karakternya tuh lucunya lagi, apa si Jin Young itu pas jadi Ian dia ngambil, oh iya aku kan ngeliatin Bem Bem untuk jadi kayak begitu gitu. Ada sedikit Bem Bem. Dan karakter dia yang paling dia banget tuh sebetulnya ada di Devil Judge kan. Iya, itu Kita paling yang dia agak banget. sih, yang agak sensi Itu gitu. udahlah dia Ah, banget. itu mah dia mah kagak acting gitu ya. Itu realnya dia gitu. Itu realnya dia banget gitu kan. Aduh lucu banget. Terus Dewi ngomong, iya aktingnya selalu berkembang, jadi inget BMM aku. Yung, kamu aktingnya makin bagus deh. Alah kamu tuh ngomong aja kata Shin Yung. Emang kamu udah pada nonton? Oh iya iya iya, iya. Belum. Aku inget aku inget banget itu. Terus si JB apa siapa yang teasingin dia gitu. Oh, waktu waktu dia jadi Yubabi deh, seingatku. Mm, mm, Terus JB mm, mm. ikut-ikutan teasingin gitu. Heeh, Lucu banget. yang ulang tahun bertiga di radio sama si Onje sama Jin Yong JB. Iya Dan bener. apa namanya, adegan ter ter ikonik dari mereka adalah Oh JB iya, iya. Cross. Aduh, Dream High itu. itu gemes banget. Aduh, Aku lucu kangen banget. jadinya. JB kapan ya mau main film Ih, lagi? lama banget ya. Padahal dia yang mulai dulu. Makanya itu Gemes deh orang JB. ya saking saking superiornya, begitu debut pertama kali langsung jadi lead actor main sama Park Seo Joon. Iya, terus kita yang ini Jennya udah banyak banget nggak balik lagi apa ya JB. Kita pengen banget ngeliat JB debut lagi jadi Makanya aktor. jadi aktor Aduh, pengen deh. Ya, gemes. tapi Pengen. dia katanya aku mau jadi musisi aja. Kayaknya masih belum punya cukup ini. Tapi dia karena melihat Jin Yong yang kayak gitu, kayaknya dia sekarang udah mulai ngode-ngode nih gitu. Kayaknya aku juga mau coba lagi deh. Biasa Ayo lanjutkan, kompetisi lanjutkan. kan. Lanjutkan. Hmm. Aduh, ngomong-ngomong, Dede Yugi gimana kabar? Waduh, Dede itu Yugi. mah itu si bayi raksasa itu fenomenal banget lah. Dia kayaknya mulai jadi orang Europe lama-lama. Yang paling keren lagi ya, kemarin tuh ada di BuzzFeed UK, bahasa Inggrisnya makin keren. Makin bagus ya? Berani, Iya, dia makin berani bagus. gitu untuk uh, melakukan conversation pakai bahasa Inggris. Dan aku ngelihat effortnya dia untuk pakai itu tuh keren banget gitu. Dia udah nggak merasa ragu-ragu lagi. Kalau dulu kan ya bahasa yang ngerasa yang bahasa Inggrisnya masih belum bagus gitu. But he works it gitu kan. Dia bisa berkomunikasi dengan bahasa itu gitu, keren banget.
Dia dede yang nggak kayak dede sih, karena Iya, dede yang dewasa banget menurutku. banget, banget, banget. Dia adalah semacam kayak lemnya si God Seven. Kalau seandainya lagi rame, kan dia yang mendamaikan. Kalau seandainya anak-anak enam itu nggak punya kerjaan, dia yang dikerjain loh. Ini agak kasihan sih. Tapi walau Aduh. bagaimanapun kan dia magnet on top lah. Kalau seandainya Yugi sudah bertitah, Yugiom bertitah ya kakak-kakaknya langsung oke oke gitu. Siapa yang berani sama Yugiom? Gemas. Ya si Ah, ganteng yang satu ini, diam-diam tapi iya, dan dia berkembang banget juga ya di OMG gitu. Karena walaupun lagi-lagi dia yang paling kecil, eh, aku nggak tahu secara umur, tapi kan memang dia yang paling belakangan. Sekarang udah banyak yang masuk lagi, tapi tetap aja kayaknya umurnya dia sama Devita sama si siapa doang deh kayaknya yang ada di bawahnya dia sedikit. Udahlah, mhm. tetap aja ya kali Yugyeom itu auranya itu enak disayang-sayang gitu ya. Ngelihat Simon disayang banget sama dia, si Grey juga ini sama dia gitu. Oh iya, aku jadi ngomongin si Grey jadi inget. Grey itu kan dia musisi yang cukup lumayan kena depresi pas lagi COVID ya. Dia Ya. ngomong sendiri pas Mm. lagi di eh, apa sih acara masak-masak sama si siapa itu aku lupa lupa. Dan dia bilang adalah yang aku agak cukup apa ya seneng gitu ketika si Grey bilang si Yugyeom ini nih yang bikin aku keluar dari depresi itu karena aku ngelihat betapa dia itu selalu berenergi untuk mengerjakan sesuatu, ngelihat dia itu berusaha lebih banyak daripada yang lain karena dia ngerasa oh kayaknya aku masih kurang di sini dan bagaimana dia positif memandang hidup itu tuh bikin aku jadi ngerasa oh iya aku perlu ya jadi orang kayak gitu. Bangga banget nggak sih adik kecil Gila. Seorang jadi Grey. inspirasi, iya jadi inspirasi buat seorang Grey yang juga udah cukup gede namanya di dunia hip hop, bukan di hip hop ya, tapi di K hip hop gitu kan. Wow, Mm-mm. bangga banget sebagai ibunya loh. Mm. Ibunya. Iya, maksudnya kita tahu ya siapa Grey gitu. Aduh, Mm-mm. gemes banget deh. Tapi kita pun juga kaget ketika si Yugyeom bilang di satu interview gitu baru-baru ini aja bahwa aku tuh juga ngerasa depresi loh, pernah bukan depresi, tapi lebih kepada aku tuh takut juga gitu ngelihat hidup setelah si kontraknya mau selesai apa kalau nggak salah. Soalnya kan aku yang nanggung keluarga, jadi tulang punggung keluarga juga gitu kan, finansial masih dia merasa belum stabil gitu kan. Habis buka restoran apa-apa segala macem. Terus em, aku tuh jadi kayak ngelihat hidup ya udahlah dijalanin aja begini begini begini. Nggak nyangka juga aku Yugyeom yang kita lihat sebagai sosok orang yang selalu positif gitu ada di tempat yang kayak begitu. Tapi walaupun begitu dia pun masih bisa dilihat sebagai orang yang positif. Menurut aku, wah keren banget sih. Berarti dia kan masih dalam batas yang wajar ya. Ketika orang ngerasa agak sedikit turun mentalnya, eh, itu ya manusia banget gitu. Lagi-lagi, they are so human gitu. Mau Iya, digimanain juga. pasti pasti dan sebegitunya dia memikirkan ya kayak yang Mbak bilang masih human ternyata sama juga kondisinya. Bahkan dia yang udah cukup stable aja masih merasa kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya emang kita harus banyak belajar. Ah, tidak pernah habis kalau ngomongin mereka. Iya, banget banget. Dan kondisi itu juga aku jadi ingat Mark. Jadi Mark, kita kan bisa lihat ya Mark beredar lah di mana-mana gitu. Dia ada di apa sih agensinya di Amerika itu? Yang satu agensi sama siapa ya? Beyonce. Bukan. Pokoknya orang-orang ngetop-ngetop yang lain gitulah. Dan dia selalu beredar di eh, fashion fashion show gitu ya. Oh, Aku itu tuh juga, pasti. aduh keren banget.
Dan lagu-lagunya dia nggak nyangka juga aku bisa, em, dia itu secara suara vokalnya mungkin yang paling unik ya daripada si Jackson dengan husky voice-nya dia unik. Dan Mark ini buat aku pribadi suaranya memang tidak sekeren Yongjae misalnya ya, secara technical dan apa-apa segala macam. Dia rapper juga bukan rapper yang bener-bener rapper gayanya nge-rap banget, tapi somehow aku em, merasa suaranya dia tuh calming gitu. Yep. Ada efek bikin kita ngerasa calm aja kalau dengerin dia tuh. Terus dia bikin lagu yang penuh dengan emosi. Seneng aja ngelihatnya. Emosi baik itu senang, sedih, apa segala macem gitu. Aku ngelihat ya, wah ternyata secara musikalitas dia tuh juga berkualitas banget ya gitu. Iya bener, kayak sedikit dia menggali dirinya dia, sisi dia yang lain. Mm-mm, Kalau ngelihat dari single-single yang dia di tahun 2021 mm-mm, ya, mm-mm, 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 aku lupa deh, di itu tuh yang Last Breath, mm-mm, is it? mm-mm. Wah, Iya itu aja udah wow banget nih. Aduh, gemesnya si Mark Tuan ini. But iya. kalau ngomongin masalah keluarga, kayaknya Mark Tuan ini yang diverse banget ya keluarganya. Mhm, Jadi dia mhm, kayak mhm. em, banyak belajar juga sih dari Iya, Mark terkait dengan gimana dia handling keluarganya, terus betul. juga bertoleransi dengan keluarga yang cukup diverse. Itu Mhm, keren sih. iya, itu eh, apa ya? Family life goals tuh keluarganya Mark deh. Bener, Mark banget. Heeh, lihat bapaknya ya, ya apa namanya ya lagi-lagi manusia ya kadang-kadang ada sisi yang kita nggak suka, tapi kan ya biasa lah ya pandangan-pandangan orang tua. Cuma aku ngelihat caranya mereka membesarkan Mark dan kakak-kakaknya dan juga adiknya tuh senang aja aku ngelihatnya gitu karena dia kan open family banget gitu ya, bagaimana dia bapak ibunya bisa ngomong dengan santai sama Mark gitu. Terus aku jadi terlintas kalau seandainya Mark dipanggil udah pakai nama lengkap sama ibunya, Mark langsung alert gitu, wah aku salah apa ya. Langsung, kenapa? Eh, aku jadi inget aku kalau manggil anakku juga gitu kan, kalau seandainya udah pakai nama lengkap dia langsung yang "Eh, kenapa Bunda bun, kenapa nih? kok ada Bunda salah apa kenapa nih nih? gitu. Aduh, Aduh. tapi emang bener sih Dew, betapa kita tuh nggak habis-habis ya kalau seandainya ngomongin prestasinya anak-anak ini gitu. Dan hal itu juga yang menginspirasi kita untuk bisa jadi orang dengan lebih baik gitu ya. Apalagi kalau seandainya, aduh dengerin podcastnya atau YouTube-nya si Jackson Wang, bagaimana dia memandang hidup itu keren banget sih, Itu sumpah-sumpahnya gitu. itu definisi suaminya orang, ntar yang jadi suami, yang jadi istrinya dia bahagia banget, Ya, sumpah. itu banget Dia banget. kayaknya, pokoknya istri saya mau apa, saya kudu nanya dulu, bukan saya yang decide. Betul. Jarang banget orang yang punya pikiran seperti itu ya, di mana beberapa aktor atau idol tuh punya standar tersendiri terkait dengan eh, gimana gue mencari istri atau pasangan hidup. Mm-mm, Tapi mm-mm, mm-mm. Jackson sampai interviewernya aja nanya, kayaknya enak banget ya jadi pasangan lu nanti. Heeh. Tapi pertanyaannya siapa? Iya, itu dia. Si Jackson, ya kalau kita sebagai konselor dulu kan eh, selalu ngebahas mengenai apa ya, equality gitu ya. Em, Ya, bukan bukan cuma equality tapi juga kesepakatan gitu. Dan betapa kita melihat dari jawaban-jawaban Jackson mengenai keluarga, mengenai istrinya, tentang kesepakatan bagaimana menjalani hidup, kesepakatan punya anak kayak gitu kan. Em, dan itu sama juga sama JB gitu. Betapa kita melihat standar-standar mereka itu benar-benar standar yang they respect women. Itu yang iya. aku ngelihat banget gitu ya. Bagaimana mereka menjawab mau punya anak nggak? Ya aku harus tanya dulu sama istriku dia bersedia nggak punya anak. Karena aku Itu ngerasain yang namanya melahirkan itu pasti sakit, hamil itu juga pasti repot. Makanya aku
harus tanya dulu mereka oke nggak punya anak kan, itu tanggung jawabnya kita berdua. Dan kalau seandainya mereka nggak mau punya anak, aku pun respect. Ya udah, itu langsung aduh. Keren banget ya. Walaupun dunia ini sudah semakin modern, tapi orang-orang yang punya cara pandang seperti itu jarang banget. Bahkan gimana kita ngerasain si idol ini punya pola pikir yang menurut kita itu udah above standard dan sangat Mm, luar biasa. Itu makin-makin deh jatuh cintanya kita ke mereka. iya, iya, banget banget. Hmm, Aku benar-benar respect sama jawaban yang kayak gitu, dan itu kayaknya poin yang paling tinggi gitu ya. Dan itu kan tercermin juga dari bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya mereka gitu. Dan aku no setuju. wonder gitu ya ketika mereka punya prinsip itu, ya karena mereka punya contoh gitu kan. Even keluarganya nggak yang ideal-ideal banget gitu ya. Nah, kenapa keluarganya nggak ideal? Coba tolong tengok episode yang sebelumnya. Sebelumnya, justru mereka belajar dari situ, Iya, menurutku. itu. Karena ya kembali lagi membangun keluarga itu seperti yang mereka udah alami, tidak mudah. Pasti harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kesepakatan, toleransi, Mm-mm. ya saling saling mengerti. Di part itu yang aku rasa mereka udah cukup mateng melihat gimana sih hidup ke depan itu yang seharusnya. Iya, betul. Sayang gak sih Pak? Aku Banget di sini sampai banget. gregetan sendiri. Karena kalau nggak dengerin mereka di interview dan pas ditanya, your girlfriend tuh kayak gimana sih? Kamu maunya istri yang kayak gimana sih yang kamu pengen? Mm. Kayaknya boleh nggak sih gue aja? Langsung mengajukan diri ya. Karena kayak bakal enak banget kalau jadi Iya, istrinya mereka gitu. Kayak benar. oke, apa hal-hal yang itu sebenarnya fundamental ya ketika Iya. kita ingin membangun keluarga. Hal-hal fundamental tuh mereka uh, udah komplit lah, accomplish gitu di Betul. part yang itu. Karena banyak banget kan beberapa, aku nggak ngerti beberapa pasangan mungkin saja ya beberapa Mm-mm. pasangan yang agak sedikit berbeda prinsip di Mhm. perjalanan dan prinsipnya mereka tuh luar biasa sekali sih dalam menghargai hak-haknya ya perempuan. Iya, iya, iya. Itu sih yang perlu di highlight bahwa bagaimana mereka respect gitu ya sama pasangannya, respect sama perempuan, karena ya mungkin mereka belajar gitu kan bahwa oh, perkawinan itu ya langgeng karena kita sama-sama sepakat gitu, bukan masalah siapa yang harus berkorban atau apapun segala macam. Kayaknya mereka nggak punya pandangan itu, mungkin karena mereka juga kan terbiasa ya, kepala tujuh gitu kan juga nggak gampang apa Hmm, namanya menyatukannya gitu. Tiba-tiba aku bener. jadi punya ini loh, jadi punya bayangan itu mereka kayaknya kalau seandainya berantem juga gitu ya antara pasangannya, mungkin diselesaikan dengan kawibawibo deh. Humimpa. Karena buat mereka kan Pasti sih, suara pasti sih. mayoritas itu adalah keputusan yang harus diikutin gitu. Itu Bener, bener. prinsip-prinsip mereka untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, mereka akan ngomongin pada saat itu juga, berantem-berantem juga sekalian. Nah, God Seven ini adalah salah satu grup yang ngetop dengan masalah berantemnya, karena mereka selalu berantem. Ini tolong dilihat kembali di variety show-nya mereka. Betapa sangat menghibur teman-teman. Jadi kalau lagi bosen, lagi bete, silahkan melihat itu. Pasti ketawa-ketawa sendiri. Sama kadang-kadang Banget udah, aduh ini apa lagi sih kelakuan mereka. kelakuan Silahkan. random Itu dan hiburan chaotic. hiburan yang luar biasa di masa COVID ya. Aku kayak Betul. rewatch lagi. Ini udah deh apa kalau lagi bosen terus lagi tiba-tiba kita lagi down ngeliatin mereka tuh kayaknya happy lagi aja. Ember ya, eh, dari masalah-masalah itu gitu ya, justru karena mereka kebanyakan masalah dengan orang tujuh yang vokal semua gitu. Tapi kalau ngomongin ini pasti yang kenanya Yugi lagi. Padahal Yugi nggak ngapa-ngapain nggak sih? Kalau itu udah gitu mukanya Yugi kan yang innocent banget. Aku kayak Makanya aduh, aduh.
Itu Aduh kesian saking banget. saking orang ini tuju pada mau ngomong semua sampai penerjemahnya satu ketika sampai frustasi gini, gimana sih nerjemahinnya di Twitter peluru gitu. Oh, aku inget banget Mbak. Lupa deh aku. Kan sebenarnya kalau kita lihat industri K-pop ya, siapa sih Heeh, yang nggak kenal Suju gitu kan, heeh, The heeh, Master gitu. heeh, heeh, Mereka kan chaotic, chaotic as heeh, hell. heeh, Nah, heeh. ternyata juniornya mereka nih super chaotic. Jadi kayaknya kalau lo mau ngeliatin Suju junior yang agak sedikit chaos dan kocak tuh kayak mereka nih. Aduh Orang lucu si banget. Enjok aja sampai seneng banget ngeliatin mereka berantem di Weekly Idol, ya kan? Sampai eh, kata si Kwangi yang satunya MC-nya Weekly Idol bilang, aku baru dari seluruh episode yang aku bawain sama Enjok, kayaknya aku baru kali ini deh ngeliat Enjok merasa gembira banget di sesi. Karena dia ngelihat, oh ada juga yang kayak gue sama Habis teman-teman gue. habis kalian menyenangkan banget sih. Ini terusin aja, terusin terusin gitu. Habis gimana enggak, maksudnya baik untuk memperlihatkan sisi baiknya mereka, malah jadi ajang roasting coba. Ya kayak gitu lah. Dan ya permasalahan-permasalahan ini yang pada akhirnya juga membesarkan mereka kan. Bagaimana mereka memecahkan masalah gitu ya. Dengan ya tadi salah satu contohnya adalah kalau seandainya nggak dapet dapet permasalahan, ya udah kita pakai home pimpah aja gitu, dan suara yang paling banyak itulah yang menang. Itu keren banget sih. Dan buat teman-teman yang mungkin menjalin hubungan sama orang gitu ya, kayaknya ya, ini tips dari dari saya. Kadang-kadang kan kita kan menghindari perselisihan, pertengkaran gitu ya, tapi kayaknya kita akan cukup bijak juga kalau seandainya melihat orang itu gimana nyelesain masalah. Ya, Jadi betul. kita nggak merasa terjebak gitu ke depan-depannya gimana. Karena kalau seandainya kita cuma menampilkan sisi baiknya aja, ya dapetnya ya cuma baiknya doang, kita nggak akan bisa lihat sisi buruknya gitu kan. Tapi ya yang perselisihannya yang benar-benar ya jangan dibuat-buat gitu cuma buat ngujiin doang. Itu cari masalah Itu namanya. cari masalah namanya, betul sekali. Jadi memang kalau seandainya kita hidup bareng-bareng sama orang itu yang perlu kita lihat ya itu. Bagaimana dia memecahkan satu masalah, bagaimana dia menangani perselisihan. Itu salah satu faktor yang penting juga gitu. Ah, nggak kerasa lagi ya. Nggak kerasa lagi ini udah lewat waktunya. Nggak apa-apa, pasti akan Alarmnya ada sampai aku matiin gitu. next-nextnya. Di, Jadi highlightnya minggu ini adalah apa di Dew? kebanyakan aku jadi bingung. Ya Intinya seperti adalah itulah ya. mereka benar-benar sosok yang menginspirasi. Kita ambil positif-positifnya aja, kita grabs gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lagi bosen atau lagi down, bisa rewatch-rewatch lagi atau denger-dengerin musiknya mereka atau lihat lagi variety show-nya mereka. Mm, Aku yakin itu menginspirasi sih. Mungkin nggak langsung menginspirasi, tapi bisa aja membuat hati kita refresh kembali. Itu betul sure. sekali. Itu Betul. pasti karena itu sudah kita alami. Iya, betul. Jadi ketika kita mengidolkan seseorang, ambillah pelajaran dari mereka gitu. Karena mereka pun jadi idol pasti sudah melewati banyak proses gitu ya. Jadi sayang kalau seandainya cuma dilihat dari sisi misalnya dari visualnya aja atau dari suaranya aja. Kadang-kadang kita juga perlu melihat mulai dari prosesnya mereka, kemudian menjadikan itu cerminan buat kita dan memacu kita untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Kayaknya gitu ya highlightnya, Ih, setuju ya banget. kan? So, Deo, kayaknya kita memang sudah harus selesai. Kita Iya, harus kita melanjutkan juga pekerjaan kita yang lain. harus pamitan juga sama teman-teman sekalian. Mm-mm, Jangan bosen, thank you udah support kita. betul. Dan kalau seandainya mau sharing-sharing, mau komen-komen atau mau cerita, jangan lupa nanti akan ada question and answer di situ, Q&A. Nanti teman-teman bisa cerita gimana sih teman-teman bisa suka sama idol kalian, inspirasi apa yang diambil, kemudian kali-kali udah ada yang ikut terinspirasi untuk menciptakan sesuatu juga.
Nah, jangan lupa ya tulis di situ. Sampai ketemu lagi. Dewi, thank you banget ya Del, udah nemenin aku Makasih banyak ngobrol Mbak kali ini. Ika, luar biasa. Nanti kita bisa discuss lagi di lain waktu. Dan Betul. sukses hari ini, happy day buat teman-teman juga. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sip, oke. Sampai di sini dulu Oke, sobatku. See you on the next episode. Bye-bye. bye-bye. Hard carry hair.